Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Keracunan MBG adalah permasalahan publik yang serius dan mendesak. Ini bukan hanya tentang menangani satu kasus, tapi tentang bagaimana kita memperbaiki sistem untuk menyelamatkan ribuan nyawa lainnya di masa depan. Kasus keracunan MBG bukan hanya statistik. Ada nyawa yang melayang, ada anak-anak yang menderita sakit, dan ada keluarga yang merasa trauma. Kedaulatan kesehatan rakyat sedang diuji. Penyebab keracunan MBG menurut para ahli, yang pertama, kontaminasi bahan baku. Beberapa bahan makanan mentah, terutama produk hewani seperti ikan, ayam, telur, dan bahan basah lainnya sudah terkontaminasi sebelum pemrosesan, misalnya mikroba atau bakteri. Yang kedua, proses penanganan dan penyimpanannya tidak memadai. Waktu antara memasak dengan penyajian terlalu lama, sehingga makanan sempat disimpan di suhu yang memungkinkan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan bakterior atau mikroba. Bakteri berkembang karena suhu dan kelembapan yang mendukung. Makanan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang setelah dimasak. Yang kelima, kegagalan pengendalian keamanan pangan, seperti SOP, standar operasional prosedur. Untuk produksi pangan olahan atau distribusi belum optimal atau tidak diterapkan dengan konsisten. Data terbaru per September 2025 tentang jumlah korban keracunan dalam program makan bergizi gratis dari sumber Badan Gizi Nasional menyebutkan 5.914 orang korban di 70 lokasi sejak Januari hingga 25 September 2025. Dan dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebutkan 5.207 orang korban dalam 60 kasus per 16 September 2025. Jadi, berdasarkan data resmi dan data pemantauan masyarakat, jumlah korban keracunan makan bergizi gratis sudah mencapai sekitar 5.000 hingga 6.500 orang per September 2025. Gizi gratis merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, di beberapa daerah sempat terjadi kasus keracunan makanan akibat distribusi dan pengawasan yang kurang optimal. Untuk menanggulangi dan mencegah kasus serupa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga yang terkait telah menetapkan beberapa langkah kebijakan, antara lain ada pengawasan keamanan pangan sekolah, sertifikasi dan pelatihan penjama makanan, koordinasi dengan Badan POM, pembentukan tim tanggap darurat kesehatan lingkungan, dan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi. Kita berkomitmen menjaga keamanan pangan agar makanan bergizi berjalan aman, sehat, dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.